Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikarek Puramasanti, NPM 2140077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perkembangan anak menurut Hurlock. Yang pertama, masa sebelum lahir atau pranatal. Masa pranatal dimulai ketika terjadinya pembangunan ovum oleh sperma yang menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian tumbuh sebagai janin di dalam rahim selama lebih kurang 9 bulan sebelum lahir ke dunia. Yang kedua, masa bayi baru lahir atau newborn. Setelah melahirkan, tahap perkembangan manusia selanjutnya adalah sebagai bayi yang baru lahir atau newborn. Tahap yang berlangsung selama 0-2 minggu ini ditandai dengan proses adaptasi bayi terhadap lingkungan barunya. Yang ketiga, masa bayi atau babyhood. Masa bayi berlangsung antara usia 2 minggu hingga 2 tahun. Pada masa ini, seorang individu sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan terdekatnya. Pada masa ini, seorang individu mulai berinteraksi dengan lingkungannya, belajar berkomunikasi, dan juga mulai mengasah kemampuan motorik dan sensoriknya. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal atau early childhood. Periode early childhood yang juga biasa disebut periode prasekolah dimulai sejak anak berusia 2 tahun hingga usia 6 tahun. Pada periode ini, seorang individu sudah mulai bisa melakukan hal-hal sederhana secara mandiri. Selain itu, kemampuan berkomunikasi, berbahasa, skill motorik sensoriknya juga akan semakin berkembang. Selain dengan keluarga inti, individu pada usia ini juga mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga seperti kerabat, tetangga, atau teman di kelompok belajarnya. Yang keempat, masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Masa kanak-kanak akhir, yaitu antara usia 6 hingga 12 tahun, adalah masa di mana individu sudah memasuki usia sekolah, yakni taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Di masa ini, seorang individu mulai mempelajari keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga keterampilan-keterampilan lainnya. Hubungan sosial individu juga berkembang lebih luas dari sebelumnya. Yang kelima, masa puber atau puberti. Masa pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa remaja. Masa pubertas anak laki-laki biasanya dimulai sejak usia 13 hingga 15 tahun. Sementara itu, usia pubertas anak perempuan adalah antara 9 hingga 12 tahun. Masa ini ditandai dengan mulai munculnya perubahan fisik dan psikis atau emosional seorang anak yang juga akan mempengaruhi perubahan sosialnya. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan mulai aktifnya hormon-hormon pertumbuhan dan hormon seksual yang menandakan mulai memasuki masa kedewasaan. Yang keenam, masa remaja atau kemudian masa remaja. Masa remaja sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa pubertas, di mana pada masa ini perubahan-perubahan fisik sudah semakin nampak jelas. Pada masa remaja akhir, perkembangan emosional remaja biasanya sudah mulai stabil. Mereka juga mulai bisa berpikir lebih logis, abstrak, dan idealis. Secara hubungan sosial, secara umum, remaja usia akhir lebih suka dan dekat hubungannya dengan teman-teman, pergaulannya dibandingkan dengan keluarganya. Yang selanjutnya, masa dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai ketika seseorang memasuki usia 20 tahun. Pada periode ini, seseorang individu mulai membangun kemandirian pribadi dan kemandirian ekonominya. Selain itu, mereka juga mulai memikirkan mengenai perkembangan karir, memilih pasangan untuk membina keluarga dan mendidik anak-anaknya. Yang selanjutnya, masa dewasa madya. Periode dewasa di madya dimulai pada usia 35 tahun hingga sekitar usia 50-60-an tahun. Di masa ini, seseorang pada umumnya sudah mencapai kemapanan secara ekonomi dan sudah berkeluarga. Masa dewasa madya merupakan saat bagi seseorang individu untuk memperluas keterlibatannya dalam tanggung jawab pribadi dan sosial. Kemudian yang terakhir adalah masa usia lanjut.
Setelah memasuki usia 60 tahunan, seseorang individu akan mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap fase melemahkan kondisi fisik dan kesehatan. Di rentang usia ini, seseorang biasanya juga sudah memasuki masa pensiun sehingga mereka akan lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga dan melakukan peran sosial baru. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.